Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran matematika wajib kelas 12 untuk semester genap. Nah, di semester ini kita akan mulai dengan materi peluang. Nah, yang perlu kalian ingat dalam setiap kalian belajar suatu materi, nggak hanya di matematika saja, di pelajaran yang lain juga, itu harus tahu tujuannya. Karena inilah nanti yang akan diukur di setiap akhir pembelajaran. Nah, untuk bisa menguasai kemampuan-kemampuan ini menggunakan aturan perkalian, nah, kalian harus coba berbagai macam latihan nanti yang akan diberikan. Kemudian menggunakan aturan permutasi. Itu bagaimana supaya ini terkuasai, yaitu berbagai macam soal yang menggunakan permutasi digunakan dan seterusnya nanti ini setiap kemampuan itu kalian menguji coba ya beberapa macam soal, sehingga nanti kalau mau menghadapi soal-soal yang modelnya baru tidak kaget, tidak gugup, sehingga malah hilang semua yang pernah dipelajari. Nah, jadi setiap kemampuan ini harus nanti kalian kuasai supaya nanti bisa mengerjakan soal latihannya atau soal-soal yang diujikan secara benar dan lancar. Nah, sebagai motivasi, ini berkenaan dengan ilmu peluang ini memang awalnya berawal sejak tahun 1654. Nah, di mana penjudi ini memang tumbuhnya di dunia perjudian, sehingga nanti contoh-contoh yang akan dipakai itu banyak menggunakan alat-alat perjudian, yaitu dadu, kartu, dan lain sebagainya. Nah, ini bukan berarti pelajaran ini mengajarkan perjudian, bukan. Tapi yang jelas, hal yang perlu diingat setelah kalian nanti belajar mengenai peluang, itu dunia perjudian itu nantinya hanya akan menguntungkan bandar atau bosnya saja. Tapi bagi orang-orang yang mengikuti suatu perjudian, kalau dia bukan bandar, maka dia dipastikan nanti akan rugi secara matematik, itu akan mengalami kerugian. Sehingga itulah manfaatnya kalian belajar peluang adalah untuk menyadari bahwa ya jangan sampai kalian mencoba-coba dunia perjudian. Kalau kalian menjadi sekedar peserta itu akan rugi. Tapi kalau kalian menjadi bandar, ya untungnya untung, tapi kan dengan merugikan orang lain. Nah, itu yang tidak disarankan. Nah, demikian juga ilmu ini sudah sudah diotak-atik oleh para ahli itu dari tahun 1654. Sehingga ya itu nenek moyang kita yang sudah mencermati, menggali, sehingga nanti manfaatnya ini ternyata banyak di dunia penelitian. Kalau kemarin kalian belajar mengenai statistika, nah nanti teknik-teknik di statistika itu banyak menggunakan prinsip-prinsip dari peluang ini. Pertama yang akan kita pelajari yaitu kaidah pencacahan. Yaitu kita langsung ke contoh saja dulu. Ali mempunyai 3 celana, yaitu biru, hitam, dan coklat, dan 2 baju yang polanya garis dan kotak. Nah, dengan memiliki 3 celana dan 2 baju itu, berapa pasang celana baju yang bisa dipakai oleh Ali? Nah, kita daftar aja. Ini celananya ada ada 3. Jadi ini misalnya Ali bisa memilih biru, hitam, atau coklat. Nah, kalau celananya biru, maka pilihan bajunya tadi ada 2, berarti mungkin yang garis, mungkin yang kotak. Kalau celananya milih hitam, bajunya juga bisa milih garis dan kotak juga. Celananya coklat,
bajunya juga bisa garis dan kotak juga. Nah, sehingga pasangan yang terbentuk ini dari celana dan baju berarti biru garis, kemudian biru kotak, ini yang kedua, kemudian yang ketiga ini hitam garis, kemudian hitam kotak, coklat garis, dan coklat kotak, yang semuanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, yaitu 6 pasangan. Sehingga yang berapa banyak macam pasangan yang bisa dipakai oleh Ali, ya ada 6 pasangan celana dan baju. Nah, berikutnya dari contoh itu kita bisa mengambil suatu teori, suatu kesimpulan bahwa kalau ini 3 celana dengan 2 baju, ini didapat 6 pasangan. Kira-kira ini diperoleh dari angka 3 dan 2 ini diapakan? Nah, kita bisa menebak ini dikalikan. Kalau ditambahkan nggak mungkin, kan dapatnya 5. Maka ini harus dikalikan, nanti ketemunya akan 6. Nah, itu ada kita kaidah perkalian yang nanti bisa kita gunakan untuk permasalahan yang lain-lainnya. Nah, kaidah perkalian yaitu jika suatu kejadian itu harus ditempuh atau harus terjadi dalam N tahap atau N cara, misalnya cara itu C1, C2, C3 sampai C6, maka keseluruhan cara atau pasangan yang bisa terjadi atau ditempuh adalah C1 sampai C6, Cn ini dikalikan C1 kali C2 kali C3 dan seterusnya sampai Cn yang terakhir. Banyaknya cara atau pasangan. Nah, karena ada kaidah perkalian, nanti juga akan ada yang kaidah penjumlahan. Bagaimana kaidah penjumlahan? Kalau yang ini tadi harus terjadi dalam N tahap, tapi kalau kaidah penjumlahan itu dapat ditempuh, bukan harus terjadi atau harus ditempuh ya, tapi dapat ditempuh atau terjadi dengan pilihan cara, bukan keharusan. Kalau tadi keharusan, ini pilihan cara, yaitu C1, C2 sampai C6, maka alternatif cara yang bisa ditempuh atau terjadi ini bukan dikalikan seperti tadi, tapi ditambah. Makanya ini disebut kaidah penjumlahan begitu. Nah, ini sebagai contohnya, kalau tadi belum terlihat contoh yang penjumlahan, nah seperti ini. Pak Budi memiliki 2 mobil Kijang dan Daihatsu dan 3 motor, yaitu Honda, Yamaha, dan Suzuki. Maka banyaknya cara Pak Budi pergi ke kantor, nggak mungkin dong 2 mobil mau dikendarai semua, nggak mungkin dong mau mengendarai Kijang dan Honda. Nah, terus nanti Kijangnya mau taruh mana gitu kan. Nah, yang seperti ini kejadian ini, mobil dan motor ini tidak harus digunakan bersamaan, jadi alternatif pilihan gitu. Sehingga ini menggunakan kaidah penjumlahan, bukan kaidah perkalian. Sehingga cara yang bisa ditempuh oleh Pak Budi ya 2 ditambah 3, yaitu 5 cara begitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal yang pertama. Misalnya dari perjalanan kota A ke kota B itu ada 3 rute. Kemudian dari B ke kota C itu ada 4 rute. Nah, jika dari kota A ke kota C itu harus melalui B, berapa macam pilihan yang bisa ditempuh? Pilihan rute maksudnya ya. Nah, penyelesaiannya karena dari kota A ke kota C harus melalui kota B, maka kita akan menggunakan kaidah perkalian. Karena ini harus, dua-duanya harus ditempuh ini. Rute A ke B dan rute B ke C. Sehingga kita gunakan kaidah perkalian ini harus. Dua-duanya harus ditempuh, bukan pilihan. Nah, sehingga karena kita menggunakan kaidah perkalian, sehingga banyaknya cara yang bisa kita tempuh, yakni 3 kali 4 menjadi 12 macam pilihan rute. Nah, realnya gimana supaya lebih jelas? 12 macam rute itu seperti apa? Nah, ini bisa kita misalkan, kalau rute dari A ke B itu 3 rute itu kita sebut A, B, C, kemudian dari B ke C itu 4 rute kita sebut 1, 2, 3, 4. Maka keseluruhan rute kota dari A ke C itu adalah ini A1, A2, A3 dan seterusnya, sehingga seperti ini. A1, A2, A3, A4,
kemudian B1, B2, B3, B4, dan C1, C2, C3, dan C4. Nah, ini semuanya masing-masing ada, ini 4, ini 4, ini 4, jadi semuanya ada 12 macam rute. Nah, itu penjelasannya dari 12 macam rute itu apa saja, yaitu rutenya dari A ke B melalui A, dari B ke C melalui 1, begitu seterusnya. Itu contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua. Di awal tahun pelajaran itu setiap kelas akan memilih pengurus kelas baru, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika ada 5 calon kandidat yang akan dipilih, ada berapa macam komposisi kepengurusan yang bisa dibentuk? Nah, kita karena ada 5 calon, kita lakukan pemilihannya secara bertahap. Maksudnya gimana? Jadi ada ketua, sekretaris, bendahara. Jadi pertama kita milih ketua dulu. Berarti ada 5 calon. Dari 5 calon ini nanti didapat ada terpilih 1 ketua. Nah, kalau sudah terpilih 1 ketua, terus dipilih sekretaris. Karena ini ketuanya sudah terpilih, berarti ini nggak bisa merangkap sekretaris dong. Berarti calonnya tinggal 4 calon. Nah, dari sini nanti akan terpilih 1 sekretaris. Nah, ini ada 1 ketua, 1 sekretaris. Nah, yang sudah jadi ketua dan sekretaris ini nggak bisa mencalonkan lagi sebagai bendahara. Sehingga untuk pilihan bendahara itu tinggal ada 3 calon. Terpilihlah ini 1 bendahara. Nah, ini kan tadi ada 5 calon ketua, yaitu A, B, C, D, E. Nah, berarti A, B, C, D, E begitu. Nah, kalau yang 1 ketua ini yang terpilih itu adalah A, maka untuk sekretaris ini A udah nggak bisa mencalonkan diri sebagai sekretaris, sehingga sekretarisnya mungkin B, C, D, atau E. Nggak ada A lagi di sini. Demikian juga kalau ketuanya yang terpilih B, maka di sini B nggak ada lagi di sekretaris, yaitu C, A, D, dan E. Kalau ketuanya C, maka di sini C nggak ada lagi, yaitu A, B, D, dan E. Kalau ketuanya D, juga D-nya nggak ada lagi. Ketuanya E, E-nya juga nggak ada lagi, gitu. Nah, kemudian ini tadi jadi yang kotak ini adalah ketuanya A, yang kotak sebelah kiri ini ketuanya B, yang kotak sebelah kanan berikutnya ketuanya C, kemudian ini ketuanya D, dan ketuanya E. Nah, sekarang kita lihat untuk ketua A dan sekretaris B. Nah, begitu, A dan B. Itu ada 3 calon bendahara, yaitu ya selain A dan B tentunya, yaitu C, D, dan E. Berarti dari sini ada 3 alternatif kepengurusan. Bisa ABC, bisa ABD, dan bisa ABE. Berarti ada 3 macam kepengurusan kelas. Kemudian pilihan yang kedua ini kan bisa ketuanya A yang terpilih sekretarisnya C. Nah, ini kalau ini A sekretarisnya C, berarti di sini yang mencalonkan diri sebagai bendahara adalah B, D, dan E. A dan C nggak ada lagi di sini. Sehingga dari sini akan muncul 3 macam kepengurusan juga. Kemudian kalau ketuanya A dan D, maka A dan D di sini nggak muncul, tinggal B, C, dan E, ada 3 macam juga. Kalau ketuanya A, sekretarisnya E, maka A dan E di sini nggak akan muncul lagi, sehingga B, C, dan D. Tapi tetap semuanya ini calonnya 3, hanya orangnya aja beda-beda, sehingga 3 macam calon, 3 macam komposisi kepengurusan. Nah, dari ketuanya A saja ini sudah ada berapa alternatif ini? 3 kali 4 berarti 12 macam kepengurusan. Itu untuk 1 calon, yaitu A. Nah, berarti dengan cara yang sama nanti kalau calonnya diganti B, juga nanti akan ketemu 12 macam. Dan terusnya ini calonnya ada 5, berarti kita bisa mengalihkan, karena masing-masing ini alternatifnya kemungkinannya ada 12 macam kepengurusan, berarti kalau 5 calon kita kalikan aja kali 12 macam, sehingga
keseluruhannya nanti akan ada 60 macam kepengurusan begitu. Nah, 60 macam itu bisa diperoleh dari mana? 12 ini tadi kita lihat ini ada 3, ada 4. Berarti dengan cara mengalikan 3 dan 4. Kemudian karena calonnya ketuanya 5, tinggal kalikan 5. Sehingga kalau diurutkan begitu 3 kali 4 kali 5. Nah, ini mengikuti kaidah perkalian tadi, yaitu kalau ini ada 5 calon atau 5 cara, ini 4 calon atau 4 cara, ini 3 calon atau 3 cara, maka keseluruhannya akan menjadi 5 kali 4 kali 3. Itu contoh yang kedua. Berikutnya contoh yang ketiga. Kalau ada 5 kartu ditulis 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan kartu-kartu akan disusun untuk membentuk angka ratusan. Angka ratusan itu berarti 3 angka. Ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, pertanyaannya berapa macam bilangan bisa dibentuk yang nilainya kurang dari 400. Jadi penyelesaiannya karena ini kita akan membentuk angka ratusan atau yang terdiri dari 3 angka, yaitu ratusan, puluhan, dan satuan, maka ya kita buat tempat untuk ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, untuk ratusan itu ada berapa angka? Oh, kok 3 angka? Ya, ini karena kurang dari 400. Maka angka yang bisa dipakai itu hanya 1, 2, dan 3. Kalau udah 4, nah ini pasti akan sama dengan 400. Paling tidak lebih, maka karena nggak ada nolnya. Pasti lebih dari 400, sehingga nggak bisa dipakai yang 4 dan 5. Nah, kemudian yang puluhan berarti ya 5-5-nya bisa dipakai. Kalau yang puluhan, karena ini nggak ada syaratnya harus sama, harus beda. Berarti 5 angka. Kemudian yang satuan juga 5 angka. Maka kalau ratusannya ada 3 alternatif, puluhannya 5 alternatif, dan satuannya 5 alternatif, maka keseluruhannya nanti akan menjadi 3 kali 5 kali 5 atau 75 bilangan yang akan terbentuk yang kurang dari 400 dari angka-angka ini. Nah, itu untuk kalau angkanya boleh sama. Sehingga tadi yang 3 dipakai di sini masih bisa dipakai lagi. Di sininya juga masih bisa dipakai lagi. Kalau angkanya boleh sama. Kalau angkanya harus beda gimana? Maka di angka ratusan itu tetap masih 3 alternatif, sehingga 3 angka terpilihlah satu angka ratusan. Nah, satu angka ratusan sudah dipilih di sini, maka pilihan untuk puluhan itu tinggal 4 angka. Dapatlah satu angka puluhan. Nah, ini angka yang dipakai untuk membentuk satu bilangan kan satu angka ratusan, satu angka puluhan, masih tersisa untuk satuan. Ini tadi 4 angka sudah terpakai, 2 di sini ratusan dan puluhan, maka calonnya untuk satuan itu masih ada 3 angka. Nah, sehingga keseluruhan caranya menjadi 3 kali 4 kali 4 menjadi 36 bilangan yang bisa dibentuk dengan angka yang berbeda. Nah, itu kalau angkanya berbeda hanya 36. Kalau angkanya tadi sama, boleh sama, itu bisa 75 bilangan. Nah, itu untuk contoh soal nomor 3. Nah, berikutnya latihan soal dalam kegiatan pembelajaran yang terjadwal. Maksudnya apa? Jadi 2 soal ini wajib kalian kerjakan sampai dengan pukul 9.30 habis mata pelajaran matematika wajib ini. Nah, nanti hasilnya kalian foto dan dikirim di Google Classroom di kelas kalian masing-masing. Nah, begitu. Ini dikerjakan sisa waktu setelah menonton video ini. Kalian gunakan untuk mengerjakan 2 soal ini. Boleh diskusi, boleh bekerja sama. Nanti hasil kerjaannya di-upload di Google Classroom, atau kalau yang nggak bisa di WA Japri ke nomor saya. Saya kira demikian yang bisa saya jelaskan sampai dengan pagi ini. Kemudian untuk latihan soal yang dikumpulkan hari Kamis itu nanti di luar ini nanti akan saya kirim di grup WA mata pelajaran matematika wajib di masing-masing kelas. Nanti akan saya kirim soal yang dikerjakannya di luar jam pelajaran ini. Nah, sedangkan di pelajaran ini di
jam yang terjadwal sampai 9.30 nanti, itu kalian coba apa yang sudah dipelajari tadi untuk mengerjakan 2 soal ini. Hasilnya di foto dikirim ke Google Classroom. Saya kira demikian yang bisa Bapak jelaskan pada pagi hari ini. Ada kurangnya dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.